Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertama, kita panjatkan puja, puji serta tasyakur kehadirat Allah, berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, berkat nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, serta nikmat-nikmat lainnya yang tiada terhingga. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka menunaikan ibadah Jum'ah. Sekalipun bila melihat kepada situasi jamaah, diyakini masih banyak saudara-saudara kita yang belum kembali ke Jakarta dari silaturahmi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, keberkahan dalam silaturahmi dan perjalanan mereka. Semoga niat kita, langkah kita, kehadiran kita, salat kita, doa kita, zikir kita senantiasa memperoleh tuntunan, bimbingan, hidayah, taufik, inayah, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati aktsarakum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya di hari kiamat nanti adalah dia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Esensi dari salawat di samping sebagai wujud kecintaan kita terhadap Rasulullah, juga sebagai wujud dari komitmen kita untuk mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merealisasikannya ke dalam seluruh dimensi dan aspek hidup dan kehidupan dalam berbudaya, berkebudayaan dan berperadaban.
Dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya di hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh segi-segi kehidupannya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Abu Laits As-Samarqandi di dalam Tanbihul Ghafilin beliau menulis ada 3 ayat Al-Quran yang berpasangan. Melaksanakan salah satu tanpa melaksanakan yang lainnya yang menjadi pasangannya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketaatan, tapi sebaliknya dinilai sebagai kemaksiatan bahkan kekufuran. Yang pertama, perintah untuk taat kepada Allah berpasangan dengan perintah untuk taat kepada Rasulullah. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah untuk mendirikan salat berpasangan dengan perintah untuk melaksanakan zakat. Yang ketiga, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, kata Allah. Jadi perintah untuk bersyukur kepada Allah berpasangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu, bila ada orang yang mengaku taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasulullah, dia itu adalah seorang pembohong besar. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah, dia itu pendusta besar. Justru indikator atau tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah taat kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'allah." Dan barang siapa orang yang taat kepada Rasul, dia itulah yang sesungguhnya taat kepada Allah, tidak sebaliknya. Mengapa? Karena seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah sebagai satu-satunya model ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah contoh dan teladan yang baik bagi orang yang menginginkan keridhaan Allah dan bagi orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam hadis qudsinya, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, seandainya mereka datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, min kulli tariqin, dengan menggunakan berbagai jalan, dengan menggunakan berbagai cara, wastaftahu min kulli babin, dan mereka berupaya untuk masuk kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan berbagai pintu, lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfa, niscaya tidak akan aku bukakan pintu untuk mereka kecuali mereka datang kepadaku dengan memposisikan diri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan contoh dan teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 model ketaatan kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, model ketaatan dalam bentuk jadi. Inilah model ketaatan yang disebut dengan ibadah mahdhah. Model ini tidak menerima perubahan. Seperti apa? Seperti salat, seperti puasa, seperti haji. Jadi apabila orang mau melakukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk salat, maka salatnya harus seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Barang siapa orang yang mau melakukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk haji, maka hajinya harus seperti hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah 14 hari yang lalu kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan kepada Allah dalam bentuk jadi ini, dalam ibadah mahdhah, baik salat, puasa, zikir dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ibadah-ibadah sosial, ibadah secara ekonomis dan sebagainya, yang kesemuanya kita mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, model ketaatan dalam bentuk prinsip. Seperti apa? Prinsip tauhid, prinsip kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prinsip ketaatan kepada Allah, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip musyawarah. Subhanallah. Sebahagian dari prinsip-prinsip ini karena ada transformasi, ada perubahan. Bayangkan semenjak 15 abad yang lalu sampai saat ini, jadi khususnya di bidang sosial, di bidang ekonomi dan sebagainya, bisa jadi ada perubahan-perubahan. Contohnya dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, gambaran kita adalah beliau duduk di atas permadani, kemudian dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya, lalu bermusyawarah. Sekarang ini yang namanya musyawarah itu bisa dalam bentuk lembaga legislatif, bisa dalam bentuk lembaga majelis permusyawaratan rakyat dan selanjutnya. Begitupun juga
yang lainnya. Yang kemudian yang ketiga, model ketaatan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk kerangka. Apa kerangkanya? Kerangkanya Al-Quran dan As-Sunnah, ijma', qiyas. Utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Sekali lagi, 15 abad yang lalu, perjalanan agama Islam tentu mengalami perubahan, mengalami transformasi, mengalami perubahan-perubahan. Maka asalkan perubahan itu tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar dari As-Sunnah dan disepakati oleh apa yang disebut dengan ijma' ulama, maka itu dibenarkan adanya. Dan begitulah Islam mengajarkan ketaatan kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang kedua, ayat perintah untuk mendirikan salat itu berpasangan dengan perintah untuk mendirikan zakat. Jadi apabila ada orang yang sanggup berzakat, subhanallah, tetapi dia hanya melaksanakan salat, zakatnya tidak, sedekahnya tidak, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada orang yang zakatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, kebaikan-kebaikan, kepedulian terhadap orang lain, kepada fakir miskin luar biasa, tetapi dia tidak salat, maka sedekahnya, zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus seiring. Yang ketiga, perintah untuk bersyukur kepada Allah itu berpasangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia telah banyak bersyukur kepada Allah, tapi menelantarkan orang tuanya, tidak memperdulikan orang tuanya, maka syukurnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Dia banyak membantu, banyak peduli terhadap orang tuanya, tetapi tidak bersyukur kepada Allah, maka kepedulian terhadap orang tuanya juga tidak diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kelanjutan dari ibadah yang baru saja kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, marilah kita sempurnakan ibadah kita, bukan hanya terbatas kepada ibadah mahdhah, tapi juga kepada ibadah sosial, kalau mungkin kepada ibadah ekonomi, kalau mungkin kepada ibadah secara politis, dan selanjutnya, sehingga kita betul-betul dapat mewujudkan ajaran-ajaran Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahil ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina awaw wa nasaru wa badaru bil jihad.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Silahkan ikuti di dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa nas'aluka murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafi jannatil khuld ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.